بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala wa yadhhar minhum qabulul madhi wastijlabuhu mimma yunafi as-sidqa wal ikhlas. Dan nampak dari mereka, dari siapa? Dari orang-orang yang menampakkan kezuhudan, menampakkan ketawaduan, qabulul madh, menerima pujian. Nampak pada mereka tadi suka menerima pujian. Wastijlabu, dan mencari, memang sengaja mencari. Kalau ada yang memuji itu diterima sama dia, merasa senang dia. Wastijlabu, memang berupaya untuk cari pujian. Cari pujian ini terlalu banyak. Zaman sekarang orang kalau mau cari pujian dengan menggunakan media, ya, duduk di majelis, ya, lagi duduk depan meja Ustaz. Insya Allah ya, fulan itu ready tuh. Kalau taklim depan tuh, pas ngomong, potret kaki antum mana potret dan juga meja sebelah kiri. Padahal nemen tak masuk itulah neman kan, itu tadi sekali be masuk. Nah, seperti ini tadi. Mimma yunafi as-sidqa wal ikhlas, termasuk perkara yang meniadakan kejujuran dan keikhlasan. Ya. Senang menerima pujian. Ketika ada orang memuji antum, ya sudah, anggapkan angin lalu. Jangan terlalu ditaruh di hati. Jangan terlalu bangga dengan pujian. Anak ini dipuji ini, menyebutkan rekomendasi. Ya. Rekomendasi tidak ada manfaatnya. Rekomendasi dari manusia. Manusia itu memuji seseorang itu berdasarkan apa yang dia ketahui. Ya pada. Berapa banyak ketika ada orang memuji seseorang dengan pujian yang zahir dia baik, namun secara batinnya dia orang yang buruk. Ketika ada orang yang mengatakan di hadapan Rasul alaihi salatu wasallam, ini adalah orang yang mulia, ditegur sama Rasul alaihi salatu wasallam, belum tentu dia mulia. Itu namanya ta'ali Allah. Makanya ketika memuji seseorang harus dibarengi dengan ucapan apa? Fi ma nahsabuhu wa huwa hasibuhu wa la nuzakki 'ala Allahi ahad. Ya, berdasarkan apa yang kita duga, Allah yang menilai. Kita tidak bisa memberikan rekomendasi terhadap orang tersebut melebihi Allah Subhanahu wa taala. Fa inna as-shadiq yakhafun nifaq 'ala nafsihi. Sesungguhnya orang yang jujur, dia mengkhawatirkan kemunafikan pada dirinya. Wa yakhsha 'ala nafsihi su'al khatimah. Serta dia mengkhawatirkan pada dirinya buruknya khatimah, su'ul khatimah. Jadi orang yang jujur khawatir ada kemunafikan. Ini poin yang paling penting. Ya ikhwan, semua orang bisa mengajarkan teori. Semua orang bisa mengajarkan ikhlas secara lisan, secara teori. Namun orang yang mengajarkan belum tentu dia termasuk orang yang ikhlas. Makanya suatu ucapan dulu yang kita dengar dari guru kita ketika kami belajar kitab Tauhid, di antaranya dari guru anda dulu namanya Syekh Abdul Khattab Al-Libi, orang Libya. Dia mengatakan berkaitan dengan ikhlas ini tadi, rubbama yatakallam al-mutakallim wa yakhtub al-khatib wa fi qalbihi syai'un min ar-riya. Terkadang ada orang yang berbicara, berceramah, dia khutbah, namun dalam hatinya ada penyakit riya. Itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya benar. Jadi kekhawatiran terhadap diri sendiri itu sangat harus, jangan merasa pede. Fahuwa fi syughli syagilin an qabulil madah wastihsani. Sehingga dia pun berada pada kesibukan untuk menerima pujian. Fi syughli syagilin, pada kesibukan yang menyibukkan dari mencari
pujian, istihsanihi, ya, mencari anggapan-anggapan baik. Jadi tugas dia tadi apa? Cuman nyibukkan diri untuk mencari pujian, menyibukkan diri untuk mencari anggapan baik dari masyarakat. Itu orang yang buruk. Kalau orang yang jujur, dia tidak menyibukkan diri dari sesuatu yang seperti itu tadi, seperti menyibukkan diri untuk mencari apa? Pujian atau mencari anggapan baik masyarakat, anggapan baik dari kalangan ikhwan. Itu tidak usah dipikirkan. Kun ma'rufan indallah wa in kunta lasta bi ma'rufin indan nas. Jadilah engkau orang yang ma'ruf, dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun antum tidak dikenal di kalangan manusia. Innama yuzakkil mar'u amalahu. Innama yuzakkil mar'a amaluhu. Ketika Salman Al-Farisi mau hijrah ke negeri Syam, apa kata Salman? Ya akhi, innal ardo la tuqaddisu ahadan, innama yuqaddisul mar'a amaluhu. Negeri itu tidak bisa merekomendasi seseorang. Yang bisa merekomendasi seseorang adalah amalan dia. Sama, dia belajar mau di Yaman, mau di Madinah, mau di Mesir, mau di mana. Itu cuma fasilitas tempat belajar. Tempat belajar tidak merekomendasi seseorang. Yang bisa merekomendasi dia adalah amalan dia dan ilmu yang ada pada dia. Zaman sekarang ini, na'udzubillah, tempat belajar itu dijadikan tolak ukur untuk rekomendasi pada dia. Dia nih alumni ini, alumni ini, alumni ini. Enggak ya kawan. Berapa banyak dia alumni Madinah, alumni Yaman. Ya. Ilmu fil lisan la fi qalbi. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Al-ilmu ilman. Ilmun fil lisan wal ilmu fil qalbi. Ilmu dalam lisan, ilmu dalam hati. Yang layak kita cari ini ilmu yang bisa meresap di hati, merubah akhlak seseorang, merubah perangai seseorang, merubah akidahnya dia menjadi baik, sehingga tauhidnya baik, akidahnya baik, akhlaknya baik, muamalahnya baik, semuanya baik pada dia. Itu dengan ilmu yang ada pada dia. Falihada kana min alamati ahli ilmi nafi' annahum la yarawna anfusahum halan wala maqaman. Oleh sebab ini termasuk tanda ahlul ilmi yang bermanfaat, tanda-tanda orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, annahum la yarawna li anfusihim halan wala maqaman. Mereka tidak memandang keadaan dan kedudukan pada diri mereka. Jadi mereka tidak memikirkan, tidak menilai keadaan kedudukan pada diri mereka. Wa yakrahuna biqulubihim at-tazkiyata wal madha wa la yatakabbaruna ala ahadin. Mereka tidak menyukai, pada hati mereka ada rekomendasi, ada pujian, dan juga mereka tidak sombong terhadap orang lain. Jadi mandang diri itu apa adanya. Jangan merasa, oh, saya ini ustaz, saya ini dai, saya ini orang senior. Hadza rajulun jahil. Ma indahu ilmun nafi'. Tidak ada ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang membuat seseorang tawadhu. Kalau dia merasa sombong, apa sih yang mau disombongkan orang Indonesia ini? Anak katakan di Indonesia tidak ada mafi Indonesia ulama. Tidak ada ulama. Duat na'am. Baik yang lulusan Madinah, lulusan Yaman, tidak ada yang ulama. Barang siapa yang mengatakan di Indonesia ada ulama, ya, itu khotok. Fahuwa mukhti. Tidak ada ulama di Indonesia. Bagaimana ustaz-ustaz yang alumni misalkan dari Madinah, dari Yaman, itu mereka adalah du'at, mustafidun, orang yang bisa mengambil faedah dari para ulama. Bolehkah diambil ilmu dari mereka? Boleh. Namun kalau ulama itu besar ya ikhwan, ulama itu, contoh ulama itu, kalau dia mayatazazza dengan fitan, fabitun, mabni. Di Indonesia goyang dengan fitnah, kanan kiri. Itu kondisinya. Terus ulama itu semua bidang ilmu dia kuasai. Bukan di Indonesia paling ada yang bidang ini, semuanya bidangnya dia. Seorang syekh yang mendapat gelar syekh kadang belum tentu dikategorikan ulama. Ulama itu sangat sedikit. Kalau pribadi juga termasuk yang datang-datang ke Indonesia juga kalau mau bilang ulama. Mereka masyaikh, orang-orang yang berilmu. Ulama itu sangat berat. Ya.
dan keilmuannya apa ya, ulama itu sesuatu yang umat itu alami gitu. Nggak bisa. Kalau mungkin syekh, ya syekh banyak syekhnya, Syekh Abu Fairuz, Syekh Fulan Indonesia banyak, terlalu banyak lah. Kalau Indonesia disebut syekh itu tidak masalah. Cuman yang namanya ulama tidak ada. Ya. Itu gimana MUI? MUI tidak ada, apalagi MUI. Qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Al-Hasan Al-Basri, innamal faqih az-zahid fid dunya ar-raghib fil akhirah. Sesungguhnya hanya saja orang yang faqih adalah orang yang zuhud di dunia, ar-raghib fil akhirah. Al-faqih, bagaimana orang yang faqih? Orang yang faqih itu gambarannya bagaimana? Az-zahid fid dunya, zuhud terhadap dunia. Ar-raghib fil akhirah, mengharap negeri akhirat. Zuhud terhadap dunia dan mengharap negeri akhirat. Ini kalau dunia masih ribut-ributan, ya, dah ada fakih. Ribut masalah duit, ya, ribut masalah jabatan, belum fakih. Ribut ngapa? Nah, itulah ribut urusan jabatan. Satu yang jadi mudir, menjadi dua-duanya jadi mudir pondok pesantren. Nah, dah ada fakih. Masih ada hubur riyasah. Ya. Ribut apa? Nah, itu pembagian duit masukan, duit pendapatan awal tahun dari masukan SPP apa, daftaran tidak adil, ribut. Artinya tidak zuhud terhadap dunia, laisa bifaqih. Al-basir bidinihi, basir, punya sudut pandang yang tajam terhadap agama. Ya ikhwan, antum ketika anak ngomong seperti ini jangan dipik benar antum. Ya Ustaz Abdurrahman ini hebat ya, ini fakih. Enggak, kita ini sama-sama belajar ngambil faedah dari ulama ini, gitu loh. Jangan antum fahami anak, antum sebaliknya mikirkan, iya ya, yang Ustaz anak ini yang fakih itu kan orang yang zuhud. Enggak, maksud ini tadi buku ini anak ajarkan. Makanya di sini tuh cepat ngajarkannya. Tujuan anak mengajarkan ini, anak mau ngambil faedah dari buku ini. Antum dapat faedah. Karena anak ya sedikit banyak yang bisa bacanya tadi, antum jadi penyimak. Kalau seandainya antum bisa, antum yang bacakan, anda yang dengar. Karena tujuan anak adalah untuk ngambil faedah dari buku ini tadi. Al-muwadhib ala ibadati rabbih, orang yang senantiasa beribadah kepada Rabbnya. Jadi al-basir bidinihi, dia punya sudut pandang, penglihatan. Basor itu melihat. Dia melihat dengan sisi agama. Lihat ya. Basir, melihatnya dengan sisi apa? Sisi agama. Tidak dengan perasaan, tidak dengan kondisi. Itu akhi, jangan tolong itu anak-anak si fulan, tolong ya jangan terlalu keras itu anak-anak orang kayu kalau itu akhir dia udah kalah mondok di sini. Ini namanya ndak basir bidinihi. Tapi Pak Mudir itu tuan Pak Mudir, anaknya bandel nih ya. Anak santri lain ditabukinya kalau. Ya tapi jangan antum hukum lah. Ya, nasihat gitu ya. Kalau yang lain tidak apa-apa antum tangannya dan segala macam sanjal. Nah antum terajang ke dalam. Nah ini apa namanya? Ndak laisa bibasir dini. Ndak melihat dengan sudut pandang agama, tapi sudut pandang dengan perasaan. Dan itu juga ya ikhwan. Ya. Antum ingat, antum jadi dai jangan antum mau di sama ikhwan. Antumul yaum, ya, orang-orang kecil. Ke depan antum orang-orang yang dianggap di tengah-tengah masyarakat dai. Jangan antum ya ikhwan dai melempem. Ya. Jadi dai melempem. Dai melempem tuh sejingok ikhwan ini donatur segala macam. Dia ngerecu, ayam basah, ayam kehujanan. Kayak ini. Pas ikhwan yang antum haram. Makruh. Menyelisih sunnah. Pas yang sih itu dia 1000 bahasa. Ya. Ikhwan awam kalau ngerokok, ikhwan yang baru ya, yang tadi. Haram akhi. Antum udah lama kenal ngaji nih, haram. Ikhwan baru ikhwan lama ngajinya. Cepus dia ngerokok. Masih ngerokok tapi dia enggak tobat-tobat dari ngerokok ini tadi. Yang santun. Berhenti loh Pak, itu. Kalem. Ini namanya pilih. Ya. Khawatir nanti kabur donatur yang siko kalau terlalu.
Ya kalau mau hikmah, semuanya harus hikmah. Jangan ini tidak hikmah, kalau yang depan ini kalem. Wa fi riwayatin anhu, pada riwayat yang lain dari Al Hasan Al Basri, alladzi la yahsud man fawqahu. Seorang faqih adalah orang yang tidak hasad terhadap orang yang di atasnya. Lihat ya. Tidak hasad terhadap orang yang di atas dia. Ingat, antum juga penuntut ilmu ini hati-hati, ada penyakit hasad. Antum tepis baik-baik. Hasad contoh misalkan salah satu dari antum anak suruh misalkan tahu anak suruh khutbah. Suruh khutbah padahal dia kalau ditanya ustaz enggak bisa terus jawabannya cuma bisa tamjiz terus. Tak pernah jawabannya itu kayak anggap Anda misalkan. Sudah enggak usah antum iri, hasad. Ya. Orang sang ustaz memandang ini itu punya sudut pandang tersendiri. Kenapa memilih seperti itu? Kita juga ngalamin dulu di pondok pesantren. Ustaz senang kali sama dia. Tapi padahal dalam hati tuh, karena dia tuh kemampuannya, ternyata dia tuh orang asli, orang situ. Dan ustaz perlu mengangkat dia, lebih mengedepankan dia daripada kita. Karena kita kalau selesai program pulih balik selesai. Sedangkan dia perlu dibesarkan hatinya, dirangkul, karena dia orang situ. Penerus untuk mengajar di pondok tersebut. Walayas khormin mandunahu, dan jangan meremehkan, merendahkan orang yang di bawah dia. Antum malam cak buyannya akhi. Bisa terus. Ada. Baconya pelantar pelintut. Mi'rob. Ini juga jangan meremehkan orang lain. Wala ya'khud ala ilmin 'allamahullahu ajron. Ini poin yang paling penting ya, ikhwan. Apa artinya? Wala ya'khud ala ilmin, janganlah dia mengambil atas ilmu 'allamahullah yang Allah ajarkan kepada dia ajron, upah. Ini ya ikhwan fenomena sekarang, makanya kurangnya sekarang ini mengkaji kitab salaf. Ya. Masuk pembahasan apa hukum menerima upah dari pengajaran. Antum ini sekarang ini calon-calon pengajar nanti. Apa menerima upah gaji dari ngajar? Ringkasnya, insya Allah nanti ada pembahasan khusus. Ringkasnya, itu diperbolehkan tanpa syarat. Kalau antum bersyarat, di sini ada khilaf. Yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Ya. Kalau antum mengajar dakwah, antum mau ngajar, sudah ngajar. Anak-anak buka durus lugo. Ada yang ngasih duit, alhamdulillah ada katik sudah. Tidak usah antum tarik-tarik di. Buka pelajaran ngaji. Ada anak belajar ngaji, datang ke sini. Dikasih duit antum 20.000 sebulan. Kasih ambil. Innama huwa rizqun saqam lau ilaik. Itu rezeki yang Allah datangkan kepada antum. Namun kalau antum bertarik ke program, apalagi kalau anak dengar bener, kedengar, tahu-tahu misalkan Yandri belajar di sini lah gratis, ngasihin juga. Tahu-tahu buka pelajaran, dibuka pelajaran dulu daftar 200.000, SPP 50.000 per bulan. Nah, itu tadi makanlah gratis. Terus cuman kalau dia ngasih, sudah ngasih antum terima, tidak masalah. Tanpa antum memberikan syarat dari Allah. Ingat khusus ilmu-ilmu agama ini tadi. Kalau ada pun ilmu-ilmu dunia tidak masalah. Ada wong ajari anak akhi, ajari apa? Ajari ilmu kimia. Memang ahli kimia dia tadi. Ajari. Gilangan tuh sekolah apa? Jurusan? SMA IPA. IPA bukan? Satu sama. Si nak antum kuliah belum pernah kuliah. Ekonomi saya. Ekonomi. Selesai ekonomi. Selesai. Ya. Ajari anak ilmu apa misalnya pendataan apa? Pembukuan. Oh, karena tidak minta ajar ini, anak ajari dalam waktu sepekan 200.000. Boleh nggak? Boleh baik. Karena tak kata ilmu yang agama. Ajari ngaji. Enggak, antum ngajari anak ikro. Berapa bayaran? Kalau antum nak minta ajari di anak, kalau nak 3 kali seminggu
SPP-nya 100.000. Kalau nak cuma seminggu sekali 50.000 baik sebulan tak apa. Belajar gratis. Kalaupun ilmu agama tadi tidak antum ajarkan, antum yang berdosa. Iya benar. Antum yang dosa masalahnya. Nah, kebetulan dia lah, sudahlah Ustaz akan ajar, sudah Ustaz tahu sendiri. Nah, dosanya. Mansuila an ilmin fakatamahu mansuila an ilmin fakatamahu aljamaulahu bilijamin minan nar. Ustaz, barang siapa yang ditanya tentang ilmu, diminta ilmunya, tidak mau diajarkan, disembunyikan sama dia, maka Allah pakaikan pakaian dari neraka Ustaz nanti dari kiamat. Pergi ya Ustaz, nyari Ustaz yang gratis. Ini ya, difahami. Ilmu agama ini sudahlah berbagi. Kalaupun seandainya antum khutbah, ngisi kajian, ngajarin ngaji, dikasih sutri. Tapi kalau misalnya itu pakai apa namanya tarif-tarifan lah, ya bertarif cak angkot baik. Ya, lihat di sini tadi wala yakhud ala ilmin allamahu bau ajron. Janganlah dia mengambil atau tidak mengambil atas suatu ilmu yang Allah ajarkan kepada dia tadi berupa upah. Antum bisa faham ilmu agama, bisa bahasa Arab, bisa ngaji Al-Quran, paham tajwid, itu semua adalah ilmu yang Allah ajarkan. Berapa banyak orang masuk pondok pesantren tekaknya setengah mati, istilah gitu. Nggak paham 5 tahun, nggak paham di bahasa Arab ini tadi. Ngaji tuh 5 tahun, nggak baca-baca. Antum dalam waktu 5 bulan, itu kan betul-betul rezeki kan? Coba nah, antum yang pernah mondok, antum di pondok juga. Ada kawan antum yang di pondok karena yakin pasti ada yang paling bebel kan, ready? Ada kan? Antum bersyukur. Ngaji lancar, faham, walaupun mungkin tidak seunggul-unggulnya, minimal antum faham. Antum udah bersyukur. Ada kawan antum sama masuk dulu. Ngaji masih pelantar pelintut. Lah 3 tahun mondok ini tadi. Sekarang antum berarti kan itu betul-betul rezeki ilmu yang Allah anugerahkan kan? Jangan buat wong susah. Difahami? Janganlah ikhwan antum kalau dapat ilmu dibuatkan susah anak-anak ikhwan. Sekarang ini lihat fenomena di dunia pendidikan. Ya. Kadang berat mau belajar. Belajar apa namanya? Menjingok ini. Nak belajar sampai anak beberapa kali kadang-kadang nak belajar bahasa Arab tuh nanya. Ustaz berapa bayaran? Nah, mana ada bayarannya? Jangankan antum ya. Jangankan sampai seperti itu. Anak masalah narok kotak infak keliling di kajian itu kan, itu biaya risih. Ya, risih. Berapa banyak ikhwan tuh kadang nggak kasih duit, malu dia udah anu. Ya nggak? Antum ngalami ya teman-teman yang daily segala macam, idil, kotak infak tuh nyampai ke tempat antum nggak pacak ngisi, kasih duit kan? Pas sudah lemah kan? Banyak kan seperti itu. Apalagi antum minta, urung lah belajar kan diminta. Nah, biaya kan? Oh nggak apa-apa. Bisa kita cukupkan sama